Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, bolehkah memberikan hadiah kepada teman di tanggal kelahirannya? Tidak boleh, tidak boleh. Ini kan jelas ulang tahun, ya kan? Kasih hadiah di luar itu. Kalau ingin memberikan hadiah di luar itu, dan jangan menyebut-nyebut, jangan pas, haram. Karena kita punya akal, kita pakai akal kita sebaik mungkin. Orang yang menghubungkan pemberian hadiah dengan hari kelahiran ini betul-betul gak punya akal. Ya, misalnya anak kita atau teman kita lahir 10 Januari misalnya, apa hubungannya hadiah dengan 10 Januari? Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Hadiah itu kan hubungannya kalau anak kita ranking pertama misalnya, ya, atau 5 besar, itu ada hubungannya. Tapi kalau 10 Januari, ya, 20 Desember, ya, ini gak ada hubungannya. Lalu kita hubung-hubungkan. Ini berarti kita menyia-nyiakan akal kita. Teman saya selalu membangga-banggakan Taliban. Apakah mereka bermanfaat Ahlus Sunnah? Lihat saja dari apa yang mereka lakukan. Ya, kalau mereka betul-betul Ahlus Sunnah, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, tentu tidak berani memberontak, ya kan? Kan memberontak keluar dari sunnah Nabi, ya kan? Kan mereka merebut, kan? Padahal kan muslim. Yang direbut itu muslim, kecuali dulu waktu dikuasai Uni Soviet. Seandainya mereka betul-betul Ahlus Sunnah dalam masalah ini, ya, mereka dukung penguasa yang sah untuk selanjutnya membantu penguasa. Barangkali penguasa tidak ada tenaga untuk mengatur keamanan dalam negeri, kami bantu. Gitu. Ini enggak kan merebut, ya. Jelas ini keluar dari sunnah. Jangan melihat tampilannya, mentang-mentang berjenggot, jingkrang, sholat rapat, itu bagian dari syariat. Dalam hal ini mereka betul. Tapi apakah kemudian langsung dianggap Ahlus Sunnah? Nanti dulu. Akidahnya bagaimana? Meyakini Allah bersemayam di atas arsy, apa Allah ada di mana-mana? Ya. Meyakini adanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, apa sifat 20? Bagian dari tauhid akidah. Jika ada orang yang meninggal dan ada yang berkata, saya bersaksi bahwa dia orang baik, apakah ucapan seperti ini dibolehkan? Iya, tetapi tidak direkayasa. Justru mereka yang merekayasa itu salah paham dengan sabda Nabi. Kan Nabi Nabi sedang bersama para sahabat, ada satu jenazah yang sedang diusung. Para sahabat spontan tanpa direkayasa memuji-muji mayat itu, karena sebagian sahabat yang ada di situ kenal akhlaknya, kebaikannya, dan seterusnya. Nabi langsung mengatakan wajib. Maksudnya, iya pasti begitu. Lalu ada jenazah, kalau tidak salah orang Yahudi. Para sahabat tahu bagaimana keburukan akhlak si mayat ini waktu masih hidup. Disebutkan di situ. Nabi mengatakan wajabat. Para sahabat tanya kepada Nabi, apa maksud beliau mengucapkan wajabat? Dijawab oleh beliau, ketika satu mayat disaksikan baik oleh orang-orang yang masih hidup, maka Allah pun ikut menyaksikan bahwa itu baik. Tapi sekali lagi,
tidak direkayasa, tidak pakai ditanya-tanya di depan mayat, ya. Jadi spontan saja menunjukkan keikhlasan. Ketika ada sebagian ikhwan kita yang meninggal tanpa diminta, secara spontan sebagian dari antum mengatakan, misalnya kayaknya pembangunan masjid bisa berhenti. Nah, karena kita semua tahu beliau yang menyumbang masjid itu misalnya. Ini kan tidak direkayasa, spontan. Ya. Itu nanti yang menyantuni anak-anak yatim siapa ya? Apa ada pengganti beliau ya? Nah, karena kita semua tahu beliau yang meninggal ini begitu rajin menyantuni fakir miskin. Nah, itu insya Allah yang betul-betul akan dicatat. Bukan direkayasa, apalagi di depan keluarganya. Saudara-saudara, apakah mayat ini baik? Baik, ya baik, ya pastilah. Gak mungkin wah, nggak enak sama keluarga. Walaupun dalam hati baik dari mana? Yang fakir lah, yang inilah. Gak mungkin kita jujur ya. Ya udah ngikutin aja, ya baik. Ini direkayasa, nggak akan ditulis oleh Allah sebagai kebaikan karena direkayasa. Benarkah roh-roh mukmin yang sudah meninggal bisa berkumpul di alam barzakh? Wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsu. Disebut juga alam kubur itu disebut juga alam barzakh. Karena apa? Karena ada barzakh. Apa barzakh itu? Dinding tebal yang tidak mungkin bisa ditembus. Artinya tidak ada hubungan. Ya. Barangkali di antara kita sedikit terpengaruh dengan kitab Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Syekh Albani ragu kalau kitab Ruh ini yang menulis Ibnu Qayyim, karena di dalamnya banyak khurafat. Betul-betul beda dengan kitab beliau yang lain, Madarijus Salikin misalnya, Zadul Ma'ad misalnya, jauh sekali. Kan penuh dengan dalil kitab-kitab beliau selama ini. Ya, sebagiannya mengatakan betul ditulis oleh beliau waktu beliau masih muda, sebelum bertemu dengan Syekhul Islam. Kan sempat sebentar seperti Thariqat Sufiyah. Kalau itu betul, karena memang tanpa dalil. Sampai dikatakan di situ di kitab Ar-Ruh itu ngobrol di atas kuburan, roh-roh itu, ya. Dapat kiriman berapa gitu, maksudnya kiriman Al-Fatihah segala macam. Ini penuh dengan khurafat. Ya. Benarkah kisah malaikat Harut Marut yang mengajarkan sihir, dan apakah malaikat bisa tahu isi hati kita? Tidak benar. Ini saya ambil pendapat Ibnu Katsir ya. Beliau memahami kalimat ma, ya, makan bisa apa-apa dan bisa tidak. Ya. Beliau memahami bahwa ma di situ tidak. Artinya tidak ada itu malaikat Harut Marut di negeri Babil. Ya. Sementara ulama lain memahami apa-apa yang diturunkan terhadap Harut dan Marut di negeri Babilonia. Ya. Beliau memahami nggak ada, sudah, karena riwayat yang sahih tidak ada. Mereka berpegang kepada Israiliyat, Taurat dan Injil. Maka ya sudah, kita tidak usah takalluf. Kisah-kisah yang lain yang jelas sahih banyak. Nggak usah penasaran sebetulnya siapa ini Harut dan Marut. Nggak tahu, nggak masalah. Ya. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.